Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Materi ini disampaikan oleh guru kita Ustazah Sariul Hikmah SAG. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Kerembangan. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita awali terlebih dahulu pelajaran ini dengan berdoa, membaca Ummul Quran dan doa belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Semuanya, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, agar kalian mampu memaknai beriman kepada malaikat Allah. Dua, agar supaya kalian mampu menyebutkan nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Tiga, agar supaya kalian mampu memahami cara agar dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Dan yang terakhir, supaya kalian nantinya mampu memahami perilaku dan mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, marilah kita bahas tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Apakah kalian tahu siapa malaikat itu? Dan apa saja tugas-tugas mereka? Ayo kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Tadi kita sudah berdoa kan? Baik. Satu, beriman kepada malaikat Allah adalah wajib dan merupakan rukun iman yang kedua. Dua, malaikat diciptakan oleh Allah sebagai makhluk gaib yang paling taat beribadah kepada Allah dan diciptakan dari cahaya. Tiga, malaikat tidak memiliki nafsu, tidak menikah, dan tanpa orang tua atau tidak memiliki anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Satu, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Dua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah karena dia makhluk, bukan Tuhan, bukan Khalik. Tiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti
selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, berikut ini adalah nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap orang Islam. Setiap Muslim harus tahu nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Raqib, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Perbuatan baik ya. Sementara malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk. Nah, kalau malaikat Atid ini perbuatan buruk yang dicatat. Yang kelima adalah malaikat Ridwan. Ridwan adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga surga. Yang keenam, malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketujuh, malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat yang ke-8 dan ke-9 adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas untuk memberikan pertanyaan di alam kubur, marrabbuka, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat telah tiba. Baik anak-anak, untuk memudahkan kita semuanya mengingat materi tersebut, di sini ada tepuk malaikat. Ya, silakan dipraktikkan di rumah. Ini Bu Sari yang tahu ini bagaimana tepuk malaikat. Ya, caranya di sini disebutkan setiap akhir nomor itu kita melakukan tepuk 3 kali. Kita coba ya. Tepuk malaikat. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat ada 10, Jibril, Mikail, dan Israfil. Israel, Raqib, dan Atid. Munkar, Nakir, dan Malik. Ridwan yang terakhir. Yes. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, silakan dipraktikkan sendiri, atau barangkali punya variasi sendiri ya silakan, bebas saja. Yang penting kalian tahu tentang malaikat. Ya, ini tepuk ini hanyalah memudahkan kita agar supaya mengingat terutama nama-nama malaikat ya. Bagaimana kemudian kita bisa menerima keberadaan malaikat Allah tersebut? Baiklah anak-anakku, di layar kita dapati sebuah gambar ya. Nah, sebenarnya kita diminta untuk mengamati dan menceritakan ilustrasi gambar tersebut. Ya, itu ada seorang anak yang berada di lingkungan sekolah. Salah satu anak yang berdiri di dekat bendera itu berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Nah, itu dia berkata dalam hatinya seperti itu, memohon kepada Allah agar supaya dijadikan anak yang selalu berbuat baik, sehingga nanti dicatat oleh malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan.
semua. Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaan para malaikat itu oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya. Apa itu? Ya, melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Dan Allah akan memberikan balasan. 2. Banyak mengingat kematian. 3. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Demikianlah tadi materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.